untuk hadirkan dan mengundang kami untuk hadir, untuk datang di kediaman Ibu Hajah beserta keluarga besar. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa membawa manfaat dan bisa memberi manfaat bagi keluarga besar, wabil khusus untuk segala hajat, maksud dan tujuan hadirnya dan diundangnya kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kertas ini tertulis nama-nama orang-orang yang mereka cintai, orang tua mereka, saudara-saudari mereka, yang mana orang-orang ini telah mendahului mereka. Maka insya Allah sebagaimana yang diamanahkan, nanti bersama-sama kita akan berdoa untuk almarhum almarhumah yang mana nama-namanya tersebut yang ada di catatan ini. Nanti mohon kiranya bersama-sama nanti kita berdoa untuk almarhumah Hajah Salminah binti Saman, kemudian almarhumah Cik Minah binti Said, almarhum Haji Rozi bin Satar, almarhum Alidin bin Andin, almarhumah Hajah Rida Sayani binti Haji Rozi, ya, kemudian Razamah, kemudian Evi Arwati juga semuanya binti Haji Rozi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kita ada namanya nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Barakah. Banyak keutamaan bulan Sya'ban itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu tahu tidak bahwa di bulan Sya'ban ini turun ayat Al-Quran surah Al-Ahzab 56, yang mana ayat ini memerintahkan kita secara khusus untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat-ayat ini mungkin ibu-ibu sering dengar. Sorry, ibu dengar ayatnya. Apa ayatnya? Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu azim. Pernah dengar ayat ini? Perintah salawat pertama kali diturunkan secara khusus dalam Al-Quran diturunkan di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban juga sebagian ulama mengatakan adalah bulan sholawat. Maka di antara amalan yang luar biasa, amalan hebat yang hendaknya kita lakukan di bulan Sya'ban, yakni memperbanyak sholawat. Jadi kalau ditanya Ustaz, apa sih di antara amalan yang paling bagus di bulan Sya'ban? Banyak. Di antara salah satunya adalah memperbanyak sholawat. Maka berkenaan kita masih di bulan Sya'ban, maka rugi kita kalau seandainya pertemuan pagi hari menjelang siang hari ini tidak kita dahului dengan sholawat.
Ibu-ibu setuju kalau kita sholawat bersama-sama? Setuju? Setuju ya? Ya. Ibu mau sholawat yang mana? Ibu suka sholawat yang mana? Kita coba sholawat yang paling pendek. Sholawat yang paling pendek. Sholawat apa ibu? Sholawat yang paling pendek. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pendek kan? Boleh kita sholawat Jibril sama-sama? Ya, tapi dengan lagu, dengan irama. Ada seninya. Ya. Hidup menjadi indah karena ada seni. Maka sholawatnya coba seperti sholawat yang ada di TV itulah, yang ada di YouTube yang sering ibu buka itu ya. Di mana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Gitu ya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Sama-sama ya? Semangat! Kita bersolawat. Ya. Kita gegerkan rumah ini dengan solawat. Amin. Alhamdulillah. Ya. Sudah siap ibu-ibu? Kita 3 kali ya. Ya, kita ulangi sekali, 2 kali, 3 kali. Coba dikeluarkan suaranya. Gak usah malu-malu, gak apa-apa, gak bu. Ya, gak apa-apa. Insya Allah niat kita ibadah dapat pahala. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu penuh dengan kebaikan. Ketika kita isi sholawat, kita bersolawat, terus air itu akan penuh ngeluber, dan percikan-percikan air, luberan-luberan air itu datangnya ke kita. Ketika kita bersolawat, sesungguhnya itu untuk kita salah satunya juga. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya marrat sallallahu alaihi mi'ata marrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi 10 kali, ya, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Man shalla alayya mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajjah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat. Kalau kita solawat 1000 kali, maka tidaklah kita keluar
kecuali dengan iman, dan masuklah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sholawatnya bisa ampunan. Ya, itu yang dimaksud dengan sholawat para malaikat. Dan sholawat yang kita sampaikan ini, sholawat orang-orang yang beriman, itu adalah pengagungan, wujud cinta dan pemulihan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban, sebagian ulama menjelaskan bahwa itu adalah bulan sholawat, maka perbanyaklah sholawat di bulan Sya'ban. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimakumullah. Kambing, tahu kambing? Tahu ya. Kalau bunyi kambing gimana? Bunyi kambing gimana? Be, ya kan? Kalau bunyi sapi, bo. Menurut ibu-ibu, ya, kalau ini ada kambing nih di depan kita, ya, ada kambing di depan kita, ya. Di tangan kiri kita itu ada tok ubi. Tahu tok ubi? Tahu. Apalagi pas minyak lagi apa namanya? Lagi langka ini tok ubi jadi makanan favorit. Goreng-gorengan nggak bisa, akhirnya lalapan-lalapan lah. Ya apapun dilalap. Gorengan nggak ada minyaknya, susah. Dapat digoreng. Kira-kira ibu-ibu, kalau di tangan kiri kita itu ada tok ubi atau ubi, pucuk ubi, atau ada daun nangka, sedangkan di tangan kanan kita ada duit 1 juta, kita beri ke kambing, kambing pilih mana kira-kira? Ngapa kambing pilih daun ubi? Ngapa kambing nggak pilih duit 1 juta? Pengembala yang ngambil 1 juta. Apa manusia tuh? Ya, pengembala. Pilih mana? Iya kan? Pasti. Ya, kenapa kambing milih apa namanya? Milih daun itu? Kenapa? Karena makanan dia. Ya. Coba dia berpikir sedikit ya kan? Ambil duit saja ya kan? Jahit mana mamanya? Mama Ya, mana? Begitupun nanti kita akan diberikan pilih-pilihan dalam hidup. Kalau ibu disuruh pilih misalnya, misalnya ibu belum menikah nih, ibu mau menikah, ya, disuruh pilih, laki-lakinya jelek banget tapi ada duitnya, ya, atau ada laki-laki ganteng tapi tidak berduit. Jelek biar berduit. Ibu pilih mana? Jelek yang berduit. Ya, itu. Masing-masing punya pilihan ya. Iya. Iya. Mana yang bermanfaat itulah yang dia pilih. Sama ibu, halnya dengan mayit. Orang yang meninggal dunia, ya. Kalau ibu kirim duit, ya, tidak berguna bagi mereka. Jadi kalau para arwah ini, apa yang mereka suka ibu? Doa. Ustaz akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwis yantaziru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiq. فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. Ini dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu Al-Quran, hadis qudsi hadis biasa. Jadi derajatnya di bawah Al-Quran, hadis qudsi itu.
Mal mayyitu fil khabri illa kal ghariqil mutaghawwis. Ya. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang mau tenggelam. Ibu pernah lihat orang yang mau tenggelam? Yantaziru da'watan. Yantaziru, dia nunggu artinya. Yantaziru da'watan, dia nunggu. Apa yang mereka tunggu? Doa, da'watan, doa. Talhaquhu min abin, dari pak, au ummin, dari mak, au akhin, atau saudara, au sadiqin, atau dari kawan. Fa idza lahiqathu, apabila dia mendapatkan itu, kanat ahabba ilaiha minad dunya wa ma fiha. Kalau dia mendapatkan itu, maka sungguh itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Orang yang mau tenggelam dikasih apa lagi, diberi besi bekas, makin tenggelam berat. Orang yang tenggelam, tolong, diberi besi bekas. Ya orang jual kan? Pegang besi tenggelam. Al-Fatihah untuk saudaraku, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Tempatkan di tempat yang terhormatnya, terbaik di sisimu, ya Allah. Jangan lepas tangan, mentang-mentang udah meninggal, udah meninggal. Pada hari ini pun, ya, keluarga besar sengaja mengundang kita. Selain mereka sebagai anak, ya, ingat, idza mata adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yad'u lahu. Tiga, kalau orang sudah meninggal semuanya terputus dari amalan dia, bukan amalan orang lain. Kalau amalan orang lain tetap akan jalan. Ya. Kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah yang bermanfaat, anak soleh. Ya. Mereka mengundang kita, bukan berarti mereka tidak berdoa. Jadi Ibu ya, Ibu Hajah ya, iya. Kami di sini kami mendoakan, iya. Dan secara pribadi di rumah pun doakan orang tuanya. Mudah-mudahan jadilah kalian anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat. Nanti ibu, ibu belum merasa, ya. Ibu belum merasa temannya bahagia dapat paket di kubur ibu. Ya. Ibu mau coba dapat paket di kubur? Siapa yang mau coba dulu? Iya. Wah, senangnya ibu. Bayangkan orang-orang kubur itu bisa berkunjung ke ibu. Ada orang tua yang kira-kira pagi dia bangun, ini banyak sekali pahala mana ini? Pahala dari mana? Datang malaikat, itu pahala dari anakmu yang hari ini mendoakan untuk. Bayangkan, pahala banyak. Yang lain iri, wah anakku dah benar. Kita dapat terus pahala. Anak kita setiap hari berdoa kepada kita. Ya, gitu. Maka mudah-mudahan almarhumah ini, kemudian saudara-saudarinya juga berbahagia. Iya. Kalau orang tuanya berbahagia punya anak yang soleh dan solehah. Kalau saudaranya bangga punya saudari-saudara yang soleh. Kalau saudarinya juga bangga punya saudara-saudari yang solehah. Dan kita pun sebagai teman, iya, kita mendoakan. Bukan hanya teman, kita sebagai kaum muslimin hendaknya berdoa. Di sini kehadiran kita semuanya di sini bisa memberi manfaat untuk segala hajat, maksud dan tujuan diundangnya dan hadirnya kita di sini. Mudah-mudahan almarhumah yang kita sebutkan tadi mendapatkan manfaat dari doa kita, dari kehadiran kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah terima segala amal kebaikan, Allah angkat siksa kuburnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa langsung. Nah, kita berdoa tahlilan ya. Tahlilan. Ibu-ibu mau tahlilan? Iya, tahlil Ustaz. Ya, Ustaz yang saya.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك على أزهر المعلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلين اللهم صل الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فتم النبي لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد النبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والأنفال وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفرنا إنك على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع من سورة الإخلاص ومن التوحيد ومن أول سورة البقرة وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما صلينا وما سلمنا
هدية منا واصلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا وفخرنا إن شدتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكة الله والقربين والقلوبين والروحانيين وأصحابه منهم الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع المؤمنين والجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم اللهم اعتق رقابنا ورقابهم اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا من المسيئين فاغفر وتجاوز عنهم خطاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنسنا اللهم اغفر لصاحب هذه الرهاب واخر كلامنا بكلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بها بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا ربنا هب لنا من الصالحين اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة اللهم يا ربنا آتنا من لدنك سلطانا نصيرا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى